Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset yang telah kami lakukan yang berjudul kegunaan edible coating berbasis pati dalam mempertahankan masa simpan tomat. Kelompok 2 kelas B beranggotakan Intan Inayatul Maula, Sabila Putri Awaliani, Fadia Kausaryanuba, Muhammad Rafdi Akbar Ramadan, Sabli Syafiq Azhar Sinambela, Isfi Asfia, Sinta Rizky Sarpriani, Rizka Diani, Teti Wulandari, dan Lutfiah Rahmaniyah. Adapun tujuan dilakukannya percobaan ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan edible coating dan untuk mengetahui apakah edible coating yang dilapisi tomat mampu mempertahankan masa simpan tomat atau tidak. Alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini yaitu panci, sudip kayu, dan piring. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan dalam percobaan ini yaitu 1 sendok makan tepung maizena, 100 ml air, 1 sendok teh minyak goreng, dan 1 sendok teh cuka dapur. Tomat merupakan jenis tanaman yang kaya akan zat gizi dan memberikan kesehatan tinggi. Namun, tomat memiliki sifat yang mudah rusak. Hal ini dikarenakan proses fisiologis respirasi dan transpirasi masih terus berlanjut meskipun telah dipanen. Kerusakan pasca panen buah tomat akibat penanganan yang tidak tepat diperkirakan antara 20 hingga 50%. Oleh karena itu, diperlukan metode perlakuan agar masa simpan buah tomat lebih lama. Salah satu metode untuk memperpanjang kesegaran buah tomat adalah dengan pengaplikasian edible coating. Edible coating merupakan salah satu alternatif untuk menggantikan plastik karena sifatnya yang biodegradable sekaligus bertindak sebagai barrier dalam mengendalikan transfer uap air, oksigen, komponen volatil, dan lipid. Edible coating dapat dibuat dari bahan baku yang mudah diperbaharui seperti campuran lipid, polisakarida, dan protein. Edible coating berbahan dasar polisakarida yang paling potensial dan telah banyak diteliti adalah berbasis pati-patian. Dikarenakan memiliki keunggulan yaitu dapat menurunkan aktivitas air pada permukaan bahan sehingga kerusakan oleh mikroorganisme dapat dihindari karena terlindung oleh lapisan edible film. Jenis pati-patian yang dapat digunakan untuk membuat edible film adalah pati sagu, pati ubi kayu atau tapioka, pati jagung atau maizena, pati mangga, dan pati ubi jalar. Teknik pengemasan dengan cara pelapisan yang aman untuk dikonsumsi diharapkan dapat mengatasi permasalahan pasca panen sehingga tingkat kerusakan buah tomat dapat dihambat. Proses pembuatan edible coating. Masukkan semua bahan ke dalam panci. Kemudian, aduk campuran hingga menjadi larutan yang homogen. Lalu, nyalakan kompor dan panaskan dengan api sedang. Lalu, larutan diaduk lagi sampai larutan mengental dan berbentuk gel. Setelah berbentuk gel, kemudian adonan didinginkan pada suhu ruang. Setelah adonan dingin, kemudian baluri tomat dengan adonan sampai rata.
Setelah itu, diamkan tomat dan amati dari hari pertama, ketiga, dan keenam. Fungsi dari edible coating adalah sebagai pelapis makanan yang dapat dimakan bersama dengan produk yang dikemasnya. Selain itu juga dapat memperpanjang masa simpan, memperbaiki rasa dan warna produk yang dikemas. Di sisi lain, bahan yang digunakan itu relatif murah, mudah dirombak secara biologis, dan teknik pembuatannya yang sederhana. Pembentukan edible coating dari pati pada prinsipnya merupakan gelatinisasi molekul pati. Proses pembentukan coating adalah suatu reaksi pembentukan gel akibat perlakuan suhu, sehingga terjadi pembentukan matriks atau jaringan. Gelatinisasi adalah proses pembentukan gel yang diawali dengan menggembungnya granula pati akibat dari penyerapan air, ditambah lagi dengan proses pemanasan adonan yang mengakibatkan penyerapan air semakin banyak. Selain itu, penggunaan bahan lain seperti minyak dan cuka dapur efektif untuk memperbaiki sifat edible coating karena mempunyai kemampuan untuk mengurangi ikatan hidrogen internal pada ikatan intramolekuler dari mekanisme yang terjadi pada saat pembengkakan atau menggembungnya adonan. Pada pembuatan edible coating perlu memperhatikan beberapa faktor, diantaranya suhu. Perlakuan suhu diperhatikan untuk pembentukan edible coating sebab tanpa adanya pemanasan, kemungkinan terjadinya interaksi molekuler sangatlah sedikit. Selanjutnya, faktor konsentrasi pati, sebab berpengaruh pada sifat yang dihasilkan. Faktor lainnya, plastik zer akan berpengaruh pada pengurangan sifat intramolekuler dan menurunkan ikatan hidrogen internal. Penambahan asam lemak dan gliserol berpengaruh pada penurunan permeabilitas uap air yang dihasilkan, dan faktor yang lainnya adalah proses penyaringan bertujuan untuk menguapkan pelarut dan dihasilkan edible coating. Berdasarkan pengamatan terjadi perbedaan pada hasilnya, di mana pada satu sisi fungsi edible coating itu bisa berfungsi, namun di sisi lain edible coating juga tidak berfungsi. Hal ini ditandai dengan edible coating yang dapat menghambat pembusukan buah atau mempercepat pembusukan buah. Perbedaan hasil ini terjadi karena faktor lapisan yang tidak maksimal, sehingga mengakibatkan adanya kesempatan pada ruang buah yang tidak dapat menahan difusi oksigen dan air. Proses yang terjadi pada edible coating adalah proses transpirasi dan respirasi. Transpirasi merupakan proses pelepasan air menjadi uap, sedangkan respirasi adalah proses penyerapan oksigen pada buah sebagai pembakaran senyawa-senyawa kompleks, dan juga akan terjadi pertukaran gas atau reaksi redoks. Pengamatan buah tomat dilakukan secara visual. Berdasarkan hasil pengamatan pada penyimpanan hari ketiga menunjukkan bahwa buah tomat yang di-coating ataupun yang tidak di-coating mengalami perubahan warna orange kemerahan. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan edible coating pati belum dapat mempertahankan perubahan warna buah tomat seiring dengan proses pematangan yang terjadi. Buah tomat yang di-coating lebih cepat mengalami perubahan warna menjadi merah serta buah membusuk dan ditumbuhi jamur di akhir penyimpanan, yaitu pada hari ke-6. Hal ini diduga semakin tinggi konsentrasi pati sebagai bahan coating menyebabkan kandungan kadar air pada buah tomat semakin meningkat. Kadar air yang cukup tinggi pada buah tomat dapat mempercepat kerusakan pada buah tomat tersebut. Kerusakan yang timbul karena kadar air yang tinggi seperti umur simpan yang relatif singkat, perubahan fisik yang cepat, dan dapat memacu aktivitas enzim dan mikroba. Edible coating berbahan dasar pati perlu dimodifikasi terlebih dahulu dengan menambahkan bahan tambahan fungsional untuk meningkatkan efektivitasnya. Jadi, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diketahui bahwa edible coating dapat dibuat menggunakan bahan-bahan dapur seperti tepung maizena, air, minyak, dan cuka.
Akan tetapi, saat proses pengamatan pada tomat yang dilapisi oleh edible coating, didapat kesimpulan bahwa edible coating dengan bahan dasar pati masih belum bisa bekerja secara efektif. Hal ini karena tomat yang dilapisi oleh edible coating mengalami perubahan fisik dan pembusukan lebih cepat dibanding tomat yang tidak dilapisi oleh edible coating. Penyebab dari pembusukan tomat yang dilapisi oleh edible coating ini diduga karena tingginya konsentrasi pada bahan yang digunakan, sehingga membuat kadar air pada tomat semakin tinggi dan mengakibatkan tomat lebih cepat mengalami perubahan fisik dan pembusukan. Namun, saat dilakukan percobaan dengan penambahan gula yang berfungsi sebagai penetralisir cuka, edible coating dapat bekerja lebih efektif, yang ditandai dengan tomat tidak membusuk lebih cepat dibanding tomat yang dilapisi oleh edible coating. Cukup sekian penyampaian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.